Pagi itu, Dimas duduk di teras rumahnya, mencoba menikmati udara segar setelah semua yang terjadi. Tapi pikirannya terusik oleh satu hal. Pak Rudi. Dimas sudah lama tidak melihatnya sejak malam di kuburan. Apakah dia berhasil kabur? Atau sesuatu yang buruk telah menimpanya? Saat itu, HP-nya berbunyi. Telepon dari nomor tak dikenal. Dimas, ini aku, Cek Nita. Dimas mengerutkan kening. Nita adalah anak Pak Rudi. Dimas, lu tahu papa gue di mana? Dia udah seminggu nggak pulang. Jantung Dimas mencelos. Jadi, Pak Rudi memang belum kembali. Dimas menelan ludah. Nita, kayaknya gue tahu di mana tempat terakhir dia berada. Tapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena kalau Pak Rudi benar-benar belum pulang, itu berarti dia masih di sana. Di tempat yang seharusnya tidak bisa dijangkau manusia. Dimas tahu dia tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Jika ada sedikit kemungkinan Pak Rudi masih hidup, dia harus menemukannya. Malam itu, Dimas kembali ke kuburan. Tempat itu sunyi, lebih dingin dari biasanya. Dia berjalan menuju titik di mana lorong bawah tanah dulu berada. Tapi yang dia temukan hanya tanah kosong. Tidak ada bekas lubang. Tidak ada tanda-tanda lorong itu pernah ada. Tapi tiba-tiba, dia melihat sesuatu di tanah. Sebuah sepatu milik Pak Rudi. Dan tepat di sebelahnya, ada paket kecil dengan tulisan, "Kau mencari dia? Masuklah ke dalam." Dimas menelan ludah. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus menemukan cara untuk membuka lorong itu kembali. Dimas menggali tanah di tempat dia menemukan sepatu Pak Rudi. Tangannya gemetar saat dia menggali lebih dalam, mencoba menemukan sesuatu, apa saja. Setelah beberapa menit, ujung skopnya mengenai sesuatu yang keras. Dia menyentuhnya dengan tangan kosong dan merasakan permukaan kayu tua. Tangga! Dengan hati-hati, Dimas membuka bagian tanah yang menutupinya. Lorong bawah tanah itu masih ada. Saat dia menyalakan senter ponselnya dan melihat ke bawah, jantungnya mencelos. Tangga itu penuh dengan jejak tangan berdarah. Seperti ada seseorang yang mencoba naik ke atas, tapi tidak pernah berhasil keluar. Dimas menelan ludah. Jika Pak Rudi masih di bawah sana, berarti dia sudah terjebak selama seminggu. Atau lebih buruk lagi, sesuatu telah menemukannya lebih dulu. Dimas menuruni tangga perlahan. Setiap langkahnya bergetar. Udara di bawah sana lebih berat dari sebelumnya, penuh dengan bau busuk yang menusuk hidung. Dia menyusuri lorong gelap itu, berharap bisa menemukan Pak Rudi masih hidup. Lalu dia mendengar suara, sebuah bisikan pelan seperti seseorang menggumamkan sesuatu berulang-ulang. Dimas menajamkan pendengarannya. Suara itu berasal dari ujung lorong. Saat dia melangkah lebih dekat, bisikan itu semakin jelas. "Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku." Jantung Dimas mencelos. Itu suara Pak Rudi. Tapi suaranya terdengar. Salah. Dimas menyorotkan senter ke depan. Dan di sana, di sudut ruangan gelap itu, dia melihatnya. Pak Rudi. Duduk di lantai, memeluk lututnya, bergoyang-goyang sambil terus berbisik. Tubuhnya kurus, pakaiannya compang-camping, dan kulitnya pucat seperti mayat. "Pak Rudi!" Suara Dimas bergetar. Pak Rudi berhenti bergoyang dan mendongak perlahan. Mata mereka bertemu. Dimas mundur selangkah. Mata Pak Rudi hitam sepenuhnya.
Tidak ada bola mata, tidak ada putihnya. Hanya lubang kosong yang menatap Dimas. Lalu bibirnya bergerak. Kau seharusnya tidak datang. Pak Rudi berdiri perlahan. Gerakannya tidak seperti manusia, terlalu kaku, terlalu patah-patah. Dimas mundur, keringat dingin mengalir di lehernya. Pak Rudi, apa yang terjadi sama Bapak? Pak Rudi terkekeh pelan, suaranya serak dan menyakitkan. Mereka membuatku tetap di sini. Mereka bilang aku bisa keluar, tapi aku harus menemukan penggantiku dulu. Dimas merinding. Lalu tubuh Pak Rudi mulai berubah. Tulang-tulangnya meregang, kulitnya mengelupas, dan dari dalam tubuhnya sesuatu yang hitam merayap keluar. Dimas menahan teriakannya. Pak Rudi tidak lagi manusia. Dia telah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Dimas berbalik dan berlari. Sekuat tenaga, Pak Rudi atau apapun yang telah menjadi dirinya menjerit di belakangnya. Suara itu bukan suara manusia. Dimas hampir mencapai tangga ketika sesuatu mencengkeram kakinya. Dia jatuh ke tanah, wajahnya hampir membentur batu. Dia menoleh ke belakang dan melihat tangan hitam panjang milik Pak Rudi mencengkeram pergelangan kakinya. Sekarang, kau yang harus tinggal di sini. Dimas menendang sekuat tenaga, berhasil melepaskan diri. Dia merangkak ke atas tangga, tapi sesuatu menariknya ke bawah. Dia tidak akan bisa lolos. Tidak sendirian. Saat Dimas hampir kehilangan harapan, sebuah suara lain terdengar dari atas. Dimas, pegang tanganku. Dimas mendongak dan melihat Dani. Dani mengulurkan tangannya dari atas tangga. Tanpa pikir panjang, Dimas meraih tangan Dani dan Dani menariknya dengan sekuat tenaga. Pak Rudi mengeluarkan raungan marah, mencoba menarik Dimas kembali. Tapi begitu Dimas berhasil keluar dari lorong, Dani menendang tangga itu sekuat tenaga. Tangga itu runtuh, menutup lorong itu selamanya. Pak Rudi terperangkap di bawah sana. Dan suara jeritanya menghilang bersama gelapnya lorong. Dimas dan Dani terbaring di tanah, kelelahan. Dani menatap Dimas dengan serius. Apa yang lu temuin di bawah sana? Dimas menggeleng, masih terguncang. Itu bukan Pak Rudi lagi. Mereka berdua terdiam, mendengar angin malam berhembus. Apa yang kita lakukan sekarang, Mas? Dani bertanya pelan. Dimas menelan ludah. Kita harus melupakan ini semua. Tapi dalam hati, dia tahu itu tidak akan semudah itu, karena sesuatu memberitahunya Pak Rudi belum benar-benar hilang. Malam itu, Dimas kembali ke rumah. Dia mencoba tidur, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini sudah berakhir. Tapi saat dia membuka matanya di tengah malam, dia merasakan sesuatu yang dingin di udara. Dia menoleh ke samping, dan di sudut kamar berdiri seseorang. Seseorang yang tubuhnya kurus, matanya hitam legam, dan tersenyum lebar. Pak Rudi. Dimas menahan napas, tidak bisa bergerak. Pak Rudi membuka mulutnya, dan dengan suara pelan berbisik, Aku sudah menemukan penggantiku. Lampu kamar padam, dan malam itu, teriakan Dimas menggema di seluruh rumah. Dimas tidak bisa tidur sejak malam itu. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat wajah Pak Rudi dengan mata hitam pekat dan senyuman mengerikan. Dia mulai merasa bahwa sosok itu selalu mengawasinya. Dani juga mengalami hal yang sama. Mereka berdua tidak bisa lepas dari perasaan bahwa sesuatu terus mengintai mereka. Malam itu, Dimas sedang duduk di ruang tamu ketika tiba-tiba dia mendengar ketukan di jendela. Bukan suara biasa.
Ketukan itu terdengar seperti kuku yang mencakar kaca. Dimas menoleh perlahan. Di luar jendela, ada sosok berdiri di balik kegelapan. Mata hitam. Senyum lebar. Pak Rudi. Dan kali ini, dia tidak sendirian. Dimas hampir menjerit ketika tiba-tiba sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Jangan lihat matanya. Dimas menoleh cepat. Di ambang pintu berdiri seorang pria parubaya dengan jaket kulit hitam. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh bekas luka. Pria itu menarik sesuatu dari dalam jaketnya. Sebuah kantong kecil berisi bubuk putih. Sebelum Dimas bisa bertanya apa yang sedang terjadi, pria itu melempar bubuk tersebut ke arah jendela. Pak Rudi dan bayangan di sekitarnya langsung menjerit dan menghilang seperti asap tertiup angin. Dimas terpana. "Siapa lu?" tanya Dimas dengan napas tersengal. Pria itu menghela napas dan menatapnya dengan serius. "Nama gue Arka. Dan kalau lu mau bertahan hidup, lu harus ikut gue sekarang." Arka membawa Dimas dan Dani ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu dipenuhi dengan benda-benda aneh, jimat, botol berisi cairan merah, dan buku-buku kuno dengan bahasa yang tak bisa mereka baca. Dimas akhirnya memberanikan diri bertanya, "Siapa lu sebenarnya?" Arka menatap mereka dalam-dalam. "Gue orang terakhir yang berhasil lolos dari kutukan ini." Dani tersentak. "Kutukan?" Arka mengangguk. "Paket yang kalian antar itu bukan sembarang paket. Itu adalah bagian dari perjanjian lama antara manusia dan makhluk dari dunia lain." Dimas menelan ludah. Jadi Pak Rudi juga terkena kutukan ini. Arka menghela napas berat. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi kalian masih punya kesempatan. Dani dan Dimas saling berpandangan. Tapi sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, pintu rumah tiba-tiba bergetar hebat. Sesuatu telah menemukan mereka. Dimas dan Dani mundur ke sudut ruangan saat pintu depan bergetar hebat. Arka merogoh kantongnya dan melempar segenggam bubuk putih ke ambang pintu. Dentuman keras terdengar dan seketika ketukan itu berhenti. Dimas menahan napas. "Apa itu tadi?" Arka mengunci pintu dan menatap mereka. "Mereka tahu kalian di sini. Kita harus pergi sekarang." Dani masih gemetar bertanya, "Kita mau kemana?" Arka menatap mereka tajam. "Kita harus menghancurkan sumber kutukan ini sebelum mereka mengambil kalian juga." Mereka bertiga keluar dari rumah Arka sebelum fajar. Arka membawa mereka ke sebuah desa terpencil di luar kota, tempat semuanya bermula. Sepanjang perjalanan, Arka menjelaskan, dulu ada seorang pria yang membuat perjanjian dengan makhluk dari dunia lain. Dia meminta kekayaan dan umur panjang. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dimas mendengarkan dengan serius. "Apa harganya?" Arka menghela napas. "Setiap tahun harus ada manusia yang dikorbankan sebagai gantinya. Dan paket yang kalian antar itu adalah bagian dari ritual pemanggilan mereka." Dani menggigit bibirnya. "Jadi, kalau kita tidak mengantarnya, mereka akan memburu kita?" Arka mengangguk. "Benar. Dan mereka tidak akan berhenti sampai kalian mati. Atau sampai kita menghancurkan sumber kekuatan mereka." Saat mereka tiba di desa, suasananya begitu sunyi. Semua rumah kosong seolah tempat itu sudah lama ditinggalkan. Arka membawa mereka ke sebuah bangunan tua di tengah desa. Sebuah kuil,
dengan pintu kayu besar yang terkunci dengan rantai besi. Arka mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya dan membuka rantai itu. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyelimuti mereka. Dimas bisa merasakan sesuatu yang jahat sedang menunggu di dalam. "Ayo cepat," kata Arka. "Kita tidak punya banyak waktu." Mereka melangkah masuk, tanpa menyadari bahwa ada sesuatu yang mengintai mereka dari bayangan. Di dalam kuil, ruangan dipenuhi simbol-simbol aneh dan lilin yang telah lama padam. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar dengan bingkai emas yang berukir. Arka mendekati cermin itu dan bergumam, "Ini dia." Dani menelan ludah. "Apa yang spesial dari cermin ini?" Arka menatap mereka serius. "Cermin ini adalah gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Selama cermin ini utuh, mereka masih bisa masuk." Dimas melangkah lebih dekat dan menatap bayangannya di cermin. Tapi tiba-tiba bayangannya tersenyum lebar dan meraih keluar dari dalam kaca. Dimas terjatuh ke belakang saat tangannya sendiri keluar dari cermin dan mencoba menariknya masuk. Dani berteriak, tapi Arka segera bertindak. Dia meraih botol kecil dari tasnya dan menuangkan cairan merah ke cermin. Cermin itu langsung bergetar dan tangan hitam yang mencengkeram Dimas melepaskan diri. Dimas terengah-engah, wajahnya pucat. "Apa itu tadi?" Arka menatap cermin yang mulai retak. "Mereka tahu kita di sini. Kita harus menghancurkannya sekarang." Dani mengambil batu besar dari lantai. "Tunggu!" teriak Arka. "Begitu kita menghancurkan ini, mereka akan marah. Kita harus siap." Dimas mengangguk. "Gua udah capek hidup dalam ketakutan. Ayo selesaikan ini." Dani mengayunkan batu sekuat tenaga. Dan cermin itu pecah berkeping-keping. Begitu cermin pecah, ruangan langsung bergetar. Dari pecahan kaca yang berserakan, asap hitam mulai keluar. Jeritan menggema di seluruh kuil. Suara makhluk-makhluk yang kehilangan jalannya kembali ke dunia ini. Arka segera menaburkan bubuk putih di lantai, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar mereka. Makhluk-makhluk itu mencoba menerobos, tapi mereka tidak bisa melewati batas lingkaran. Dimas dan Dani berpegangan erat. Jantung mereka berdebar kencang. Lalu perlahan, suara jeritan itu memudar. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, keheningan kembali menyelimuti mereka. Saat fajar menyingsing, Arka mengamati reruntuhan kuil. "Kita berhasil," gumamnya. Dimas dan Dani saling berpandangan. Masih tidak percaya semuanya telah berakhir. "Tapi gimana kalau mereka kembali?" tanya Dani. Arka menatap mereka serius. Mereka tidak akan bisa kembali. Tanpa cermin itu, mereka terjebak selamanya di dunia mereka. Dimas menghela napas lega. Mereka akhirnya bebas. Dani tersenyum kecil. "Jadi kita bisa pulang?" Arka mengangguk. "Kalian selamat, tapi ingat, jangan pernah menerima paket yang tidak kalian kenali lagi." Dimas dan Dani mengangguk, berjanji pada diri mereka sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan ini. Saat mereka berjalan menjauh dari desa, matahari pagi mulai menyinari dunia mereka yang kini terbebas dari kegelapan. Tapi jauh di dalam bayangan hutan, sepasang mata hitam mengawasi mereka. Dan senyum lebar itu belum sepenuhnya menghilang.